di rumah tidak tahu. Kenapa? Tidak punya apa-apa, udah hartanya hilang. Dikasih dong. Langsung sejak itu makanya orang kalau nggak punya apa-apa, diutus Tuhan kemanapun pasti siap. Kenapa? Nyamannya tok yang punya, mati sekalian Pak. Nah gitu. Begitu diberkati, herannya otak jalan, dia enggak? Izinnya keluar. Enggak keluar nggak sama. Nah perhatikan saya baik-baik. Selesai saya transfer, pagi itu saya mau terbang ke kota lain, karena semalam. Orang telepon saya di bandara, ngomong saya begini, Pak Yer, tadi malam saya dimimpikan Tuhan lihat mukamu. Saya ngomong gini, muka saya sedih apa enggak ya? Gak tahu Pak. Nah, lihat mukamu. Lalu Tuhan ngomong begini, berikan dia berkat. Langsung saya ngomong, apa Pak? Berikan dia berkat. Ya transfer loh, kalau kelamaan nggak bisa bilang. Ya harus diberikan Tuhan kok, masa malu-malu saudara. Transfer loh, tenang Pak habis ini. Dia transfer begitu rupa, berapa kali lipat dari yang saya tahu. Begitu terima, kalau uang itu buat beli tanah. Kamu kok diberkati Tuhan? Tanya ke Tuhan. Ojo langsung dipakai. Itu namanya tidak mau mempersembahkan. Makanya hidup susah sampai sekarang. Saya tanya kebanyakan, betul apa enggak? Saya tanya apa? Kikir. Ketawa kok kenceng, jangan malam kami. Tolong disyuting semua. Baca saya, jangan. Bagi saya, uangnya buat beli tanah. Saya beli tanah, sudah diukur semua. Saya mau beli mainan tempat taman bermain di Bogor. Tahu? Saya malam itu Tuhan ngomong sama saya audible seperti biasa. Tuhan ngomong begini, tanah yang kamu beli, tabur. Saya ngomong sama Tuhan, apa Tuhan? Berikan buat sekolah di samping. Saya ngomong gini, maaf saya masih manusia, belum terbang. Saya ngomong gini, yakin tak Tuhan? Kita kadang-kadang mau naturnya minta yakin bukan kita, Tuhannya. Yakin tak Tuhan ngomong sama saya? Aku yakin. Kau yakin gak? Aku gak yakin. Saya ngomong jujur lah, kok habis beli pukul. Langsung saya pikir, semua gak dibawa waktu pulang ke surga, gak dibawa. Ambil. Saya kasih ke dinas pendidikan. Saya dapat penghargaan dari dinas pendidikan. Dari apa dinas pendidikan itu shooting. Tapi kemarin ini berapa kali? Tapi ini kemarin barusan terjadi. Mobil itu, pengusaha itu, saya mau beli mobil tambah enggak ya? Gimana? Kamu tambahin uangnya. Saya lihat mukanya dia, nggak salah. Enggak, Tuhan tak pernah salah. Ujiannya di mana? Bukan di otak, hati. Kenapa masalahmu tidak pernah kelar? Karena di sini tidak ada tempat persembahan yang terbaik. Bayar harga pun itu kan. Jangan pikir Tuhan berkati kamu. Karena otak bisnis, hati bisnis lain. Hati tulus malah diberkati. Nah, saya kasih tahu saudara, anak wanita saya itu pintar, soro, urapannya juga kuat. Ngomong gini. Daripada saya cari mobil ya, Pak ya, mobil bunga yang apa, Semi atau Avanza itu buat saya lihat, oh ya benar juga itu. Saya tanya, uangmu berapa? Bukan 400 juta, 40 juta. Tuhan ngomong sama saya, kasihkan. Hah? Keno bahasa Jawa atau ngomong apa? Keno. Saya lihat. Dia kan nunggu jawaban. Berapa uang? Dia lihat juga sudah. Kesaksian tidak boleh bohong dan tidak boleh tambah-tambah. Dosa. Berapa uang? Ambil. Jadi mobil saya itu, ini akhirnya jadi orang-orang pada minta nih. Mobil saya harganya mobil Xenia saya 40 juta. Sampai mau 40 juta. Ambil. Hidup dengan iman, ambil. Saya tahu jawabannya, terima kasih. Lu terima kasih, kalau mau jujur. Lu terima kasih, gua ini dikeplaki Tuhan. Jawab. Dan di mobil saya itu kan saya ganti tipnya bagus. Hebat urapan double portion namanya. Nah, saya harus punya anak ini begini ini banyak di kota-kota termasuk sini banyak. Kamu apa? Kalau bisa tipnya jangan diambil ya. Kasih sekalian. Pintar saya kamu
Solo. Loh, saya kasih tahu satu. Kalau Anda tidak korban, hatimu berat sekali. Berat sekali. Kalau kamu punya sakit nalarmu, saya kasih tahu, bisa stres, frustasi bahkan kamu sama saya untuk itu. Tuhan yang udah korban semua, mana mujizatnya, dan kamu declare Tuhan, itu yang Tuhan gak suka. Dan dulu saya ngomong, orang percaya itu tanpa mempertanyakan. Nah kamu tanya-tanya, misalnya. Ada amin? Kalau percaya itu gak usah tanya, kapan Tuhan percaya? Itu jangan tanya. Susah apa gampang? Ngomong gampang dulu. Gimana caranya? Kalau saya tanya, percaya. Jadi harga mobil gua kemarin itu 40 jutaan. Pak, akhir zaman nggak ada Pak. Ada yang mobil nabinya 40 juta. Akhirnya kemarin ngomong, Pak ada lagi nggak sisa-sisa lain Pak? Nah, saya ini Alphard gua 10 juta. Tapi saya kasih tahu sih, itu Yesus itu sementara saja kamu di dunia sementara. Ada kehidupan yang lanjut. Dan apakah kau masuk apa tidak itu masalah. Pernah kamu mau, Pak yang penting kan percaya Yesus sudah cari Pak. Betul. Tapi selama kau hidup pasti diuji. Supaya apa? Testing ini kamu lolos apa enggak? Kau berikan yang terbaik atau tetap dalam lubang yang sama? Tergantung kamu. Atau gitu terus. Karena keputusan di dirimu. Tuhan pasti menang. Pasti menang Yesus. Kitanya belum tentu. Bahkan puluhan tahun sampai mati pun nggak ada perubahan. Makanya ini Abraham, ambillah anak yang tunggal, korbankan. Jangan minta-minta. Belajar tanya dirimu, Tuhan mau apa? Dan Tuhan ngomong sama saya tadi, mau apa? Mungkin ini kesalahanku, bukan mungkin. Biasanya begitu. Do something, lakukan sesuatu. Yang penting apa Tuhan dipermuliakan. Siapa yang melakukan oleh para katakan. Mungkin kita masih bingung, Tuhan apa ya? Saya kasih tahu sekali, Tuhan mau berbeda sama setiap orang. Masalahnya kau mau terima atau mau tolak. Kau bilang, Pak, saya gak berani Pak. Sampai kapan kamu gak berani? Lihat yang berikutnya, 3. 1, 2, 3, yang keras ayo. Iya. Dan semua baca yang keras. Ia membelah untuk korban bakaran terus lalu berkata ia. Saya minta Anda tulis sudah. Ciri orang yang punya iman, tulis baik-baik. Tetap berangkat seperti yang Tuhan mau, bukan kamu mau. Tulis itu. Ciri orang berhasil dalam tengah akhir zaman Tuhan berdatang kedua kali. Tetap menempati meskipun hatinya yang hancur. Melakukan apa yang Tuhan mau. Saya tanya, karena saya tanya sama Tuhan, saya korban, saya ketemu Yesus ngobrol. Perhatikan, menurutmu bisa gak Abraham ini membatalkan? Bisa. Kenapa? Manusia. Tapi Abraham tidak. Ingat baik-baik, kau boleh kenal hamba Tuhan siapapun, juru selamatmu cuma Yesus, tidak ada lain. Yesus. Yang tes kamu Yesus. Makanya begini, pada hari ketiga ia mesan pelaga dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat, garis bawah semua, yang diminta atau dikatakan Allah kepadanya. Ini sudah, meskipun berat dia lakukan. Orang yang seperti ini banyak dipercaya dan banyak dituntut. Siapa yang mau mengatakan? Jangan apa, Pak saya mau dipercaya dong. Dituntut kan tapi tidak mau. Nggak bisa, saudara. Banyak dipercaya, banyak dituntut. Semakin diberkati, semakin dituntut. Setuju anak-anak? Amin. Semakin dibuka jalanmu, ya dituntut. Sebab belajar setiap Rema tulis. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepada itu dari sampai sekarang pun sampai jauh ini, tetap Abraham punya hak untuk kembali. Bahkan dia harus ngomong, ini aku tidak tahu Tuhan, tapi aku mau lakukan. Anda harus ngerti, kenapa usahamu berlaku, apa yang kamu jual belum untung, kamu begini-begini, tidak menghasilkan. Ini doamu harus
Ada pujian kan, jangan pernah menyerah, apa? Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada, ya kan? Gak usah nyanyi akapela dulu, gak usah musik. Ayat 5. Ayo baca sama-sama yang keras, semua yang datang nanti habis ini selesai. 1, 2, 3. Baca ya. Tinggal dengan keluarga. Aku beserta anak ini kesana. Terus kami akan perhatikan perkataannya. Sesudah itu apa? Terus baik-baik. Ini ciri orang yang yakin. Katakan yakin. Anda beromong, Pak aku percaya, tapi yakin gak? Kemarin saya ngomong di kota lain. Perhatikan baik-baik. Ada seorang anak yang dia sejak lahirnya itu dikuasai setan. Dia terbanting-banting, dibuanting dan mulutnya berbusa. Yesus datang, Yesus ngomong begini. Sejak kapan anak ini begini? Apanya ngomong? Sejak lahir. Sudah tahu? Lalu Yesus ngomong begini. Bapaknya ngomong begini. Jika engkau dapat. Yesus ngomong apa? Katamu, tanda tanya ya. Jika aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saya tahu jawaban bapaknya. Aku percaya. Tapi dengar, ini kesalahanmu. Kenapa? Begitu dia ngomong percaya, bapaknya suruh ngomong gini. Tolonglah aku yang tidak atau kurang percaya. Ternyata orang ngomong percaya belum tentu percaya sebetulnya. Kamu harus jujur sama dia. Harus jujur. Amin. Ada banyak atau pinter. Kamu percaya nggak? Oh percaya. Nyatanya tidak percaya atau kurang percaya. Sehingga apa? Kamu muter pada mulut terus. Kenapa? Sombong. Anda mengenal kunci, setiap kunci hari ini. Amin. Anda berbicara Tuhan, aku ini kurang percaya. Di hadapan orang mungkin nggak berani ngomong. Di hadapan Tuhan. Percaya begitu. Kok lama ini? Oh iya. Lebih mau Tuhan, aku ini kurang percaya. Ajarnya makanya dia ngomong papanya ngomong, tolonglah aku yang kurang percaya. Jujur. Kadang-kadang kamu tidak jujur sama dirimu sendiri. Tolong Tuhan yang kurang percaya. Tapi orang yang gampang pesimis. Omongan kanan kiri pesimis. Corona menyebar, oh no. Dari Yesus berkuasa. Amin. Kenapa? Kita bebas tidak ada libur. Ada libur. Awal corona sampai sekarang, corona ini saya berkorban. Itu yang altar pun banyak orang. Coba tidak disorting. Kenapa? Dia mau berangkat, aku jamin kamu. Hamba Tuhan ngomong apa? Iya Bapak dijamin. Wah enggak Pak. Loh enggak bisa. Sama karena Tuhan lihat hatimu. Oh enggak ada takut akarnya. Enggak bisa. Harus yakin. Yakin itu Pak bukan. Yakin. Ngerti ya? Yakin. Katakan yakin. Yakin. Anda tangan dulu. Siapa yang mau belajar? Yakin dan percaya kan Anda? Jadi kalau Anda ngomong sama istrimu, makan ya orang yakin. Dia lihat suaminya. Papa ya nggak ada omongan yang kurang yakin. Saling menyalahkan sama-sama gak yakin. Mending diam-diam. Setuju? Ada suara halo. Ada men. Sesama orang pelayanan itu belum tentu sama yakinnya. Ya mana? Satu bilang begini. Mas, angel lah. Angel. Ngerti angel bisa jadi bahasa Jawa. Susah. Susah. Satu yang ngomong gampang. Lalu pakai firman ini. Kamu ngomong gampang. Percaya. Percaya nggak? Asli percaya? Ya coba. Di tengah pandemi ini ya, pandemi banyak bisnis baru muncul. Saya akan mencoba. Tuhan ngomong gini, setiap perusahaan baru atau usaha baru, usahakan namanya rohani. Kings Water kita masih doa sampai jadi. Kings Bakery sudah muncul, orang yang nonton juga. Banyak macam. Ada King Sugar, Kings Water kita banyak Kings. Kemarin saya ngomong ada yang buka PT, ya bukan sorry, bukan PT ya. Dia membuka usaha makan. Dia bilang, Pak, saya mau ambil nama Raja Kings, katanya udah ada. Kalau kamu hina ini, dibikin ya. Remehkan kuasa Tuhan. Jangan remehkan.
Mungkin ada yang langsung berdoa, Tuhan, semua pintar masak, mau contoh garis depan ini kue tio semua, kue tio. Masak kue tio campur apa babi, anjing macam-macam. Oke, kue tio. Pakai kis kue tio, masuk disikat semua, siapa yang cepat dapat. Tapi bukan berarti tidak ada nama kis, nggak laku saudara. Blessing, tapi ingat, nama ini memberkati betul. Mungkin orang lihat, saya buka apa? King Kong enggak? Perhatikan saya, Anda boleh ketawa, tapi kalau Anda tidak mencoba, paham ya, iman tanpa perbuatan ya sia-sia. Ada suara halo, Pak saya buka tanggal Pak, boleh nggak kasih nama ini? Saya kasih kamu kasih. Tuhan tidak lihat ukuran tanggal Pak apa tidak. Tuhan lihat hatimu, bukan urusan kaya dan miskin. Tuhan tidak percaya apa yakin apa enggak. Kemarin saya buka Kings Property, guys. Pak saya namanya saya pakai ya, buka apa? Property, ambil. Kita blessing banyak sampai logo. Logonya apa? Mata. Harus mungkin cuman bisa dapat ide. Ulama sama itu. Kita buka King apa ya? Anda pesan Tuhan. Ada apa? Ingat saudara, Tuhan memberkati kamu di tengah kesusahan. Asal kamu nangkep, belajar persembahkan, belajar korban. Nanti katakan apa? Doa dengan jelas. Ya, latihan ini. Sesudah itu kami apa? Kembali kepada. Saya tahu kalau Anda lihat ini ya. Ayat 6 aja. 6 Kejadian 26. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkan ke atas pohon Ishak. Saya minta Anda tulis semua, Ishak bukan anak kecil ya. Ishak itu dewasa, seorang yang anak, memang dipanggil anak, tapi strong. Untuk lawan papanya dia bisa, tapi ini adalah contoh. Anak ini siap korban, papanya ngomong apa dia korban. Ingat, jangan ada rokok berontakan. Ada? Jangan. Ya, harus belajar Pak. Anak yang sedang di tangannya di bawah api dan pisau, demikianlah kedua berjalan bersama-sama. Ayat yang ke-7. Semua baca sama-sama supaya dapat rema dari Tuhan. 1, 2, 3. Yang keras. Bapa. Terus. Tetapi. Saya minta anda saya sebut. Saya bisa bayangkan ya, anak satu-satunya, tenang dulu, naik ke gunung, lalu naik ngangkat kayu ngomong gini, Pak, semua sudah ada. Mana korban bakar? Sudah tahu hati orang tua. Anak satu-satunya, ada bukan 200 loh, 1. Ngomong mana korbannya? Saya katakan, karena waktu saya korbankan ini juga di kota lain, Yesus ngomong sama saya bagus banyak aja. Detik itu pun Abraham masih ngomong gini, aku tidak tahu, tapi aku mau lakukan. Anaknya tidak akan paham. Makanya setiap visi dan tulis, setiap visi yang dari Tuhan, kanan kirimu belum tentu paham. Yang dari Tuhan, bukan kedagingan, dari Tuhan. Masalahnya kamu butuh orang lain paham, kagak bisa, malah dijegal. Setiap visi adalah itu urusanmu sama Tuhan. Pribadi. Dan ayat berikutnya 8. Saud Abraham. Baca yang keras, ini perkataan Bapak yang baik. 1, 2, 3. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikian apa? Saudara lihat ya, omongan ini dipermanis sebenarnya. Kalau saudara lihat tadi hasilnya, tetap Ishak naik Mesir. Jadi ngomong, nanti Tuhan kasih, dia nggak tahu, tetap ini. Detik ayat yang ke-9. Sama-sama baca yang keras, 1, 2, 3. Sampai mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu akan mendirikan mesbah istiqomah di susunnya kayu, diangkatnya Ishak anaknya itu terus. Dan mesbah, saya minta, saya ingin diberkati dengan anak saya berangkat. Jangan
kebiasaan Abraham. Belum tentu orang Kristen juga ngerti, belum tentu. Kebiasaan Abraham dimanapun dia ada, dia bangun mesbah. Itu kebiasaan yang harus kamu tiru juga. Dimanapun dia ada, bangun mesbah. Saya pernah nginep di hotel yang Haleluya, hotel Haleluya pokoknya. Kota mana Pak? Saya nggak usah ngomong. Maaf ya, banyak wanita Haleluya. Ya apa ngomongnya nggak enak, kok gitu lah. Ya, gitulah ya. Saya nomor kok gini ya. Wah, Haleluya. Kalau ngomong gini, kamu nanti turun tangga, Alkitab harus bawa. Jadi gini. Tak bawa gini. Bawa Alkitab? Iya. Keluar kamar bawa Alkitab. Turun tangga, wanita-wanita berjejer. Haleluya. Kan. Lalu gini saja. Kayak kita ini setan sama mereka setan gua kata saja. Tapi mereka ini. Pemilik hotel kan ada, lihat kita semua. Terus begitu. Ayo. Pak kita di luar ketemu ada tukang ojek, ada Pak Haji juga, sampai apal semua. Halo Pak Pendeta, pagi, sampai CS sama mereka gara-gara bawa Alkitab. Turun, datang ngomong, nanti turun bawa Alkitab. Gak usah malu, kadang-kadang nonton Alkitab yang handphone jadi simpen rapi. Ini, saya ingat Pak, padahal saya lupa semua, Pak ingat tadi. Turun bawa Alkitab. Tangan kiri itu Haleluya suaranya, Haleluya. Kok Tuhan kirimkan di sana itu Haleluya. Dan saya orangnya bertahan, bertahan. Kok itu meskipun rusak di situ terus ya kamar itu tipe setia jarang. Wah, turun gini. Saya kan turun itu wanita-wanita kan di bawah. Oh kok banyak saudara. Saya nggak ngerti ada teman mau bawa kita. Oh, bukan lagu diskotik turun dengan lagu rohani. Ya gini. Nggak apa-apain. Saudara tahu mengubah atmosfer itu butuh korban. Apa diri? Ya enggak? Anda ngomong, oh itu hebat ini. Sebetulnya tempatnya kamu, cuman kamu, maaf ya, sok gaya. Serius. Ini karena nanti yang menghakimi kita Yesus, kamu harus tahu. Kalau sampai sekarang belum action begini, hati-hati. Ngomong, maaf ya, kadang-kadang ada doa aja sembunyi-sembunyi, doa makan gitu. Nah, ini tolak-tolak. Kan dalam hati kan boleh Pak. Sebenarnya Tuhan tahu hatimu itu malu gimana. Alasan tok. Ya enggak, itu munafik. Besok masuk surga, besok. Enggak di sini enggak ada. Atau menjatuhkan sendok pura-pura. Ini. Pintar. Atau nunggu dia mulai ke sana langsung. Tangan masih pedus. Kenapa? Kalau engkau melecehkan kuasa Tuhan, Tuhan tidak bisa bela kamu. Lihat ini. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ. Disusunkan kayu. Nah ini masalahnya. Diikatnya Ishak. Sudah tahu ya? Abraham papanya ngomong nanti ada korban bakaran domba, ya jangan kembali. Begitu didirikan, ada yang nanya, kamu anakku, tak ingat. Anaknya mungkin nangis, tapi saya tahu Tuhan ngomong sama saya, perhatikan saya, supaya paham. Saya setiap suruh Tuhan korban, KKR atau apapun, Yesus muncul mesti diajari. Pada waktu seperti itu saya tanya, istrinya Abraham tahu mana? Tak ulangi pelan-pelan. Istrinya Abraham, siapa namanya? Tahu apa ini? Ojo depan yang selesai itu pulang supaya istri tahu apa kata. Yesus ngomong sama saya kan, Yesus tanya sama saya, menurut istri tahu apa? Nah aku sih nggak tahu. Betul. Kalau tahu batal ini. Bukan berarti istri bersalah enggak. Kalau Sarah tahu, langsung Sarah bawa golok saya dihantam ini. Masuk, bisa sini. Kalau di belakangnya, betul apa enggak ayo? Disembunyikan. Kalau Abraham kan contoh, kalau ngomong sama istri, yang ayah.
dulu juara silat karate langsung loncat gitu. Apa kamu ngomong? Suruh Tuhan kebakaran. Bukan Tuhan itu. Nah ini salah. Kalau Anda dapat sesuatu jangan buru-buru sharing. Setuju enggak? Ada suara halo? Ya apa enggak? Banyak kata guys. Anak-anak saya pada beli rumah. Ada yang saya ngomong begini, kamu beli rumah, istrimu jangan tahu dulu. Oh gitu Pak ya, Tuhan ngomong gitu. Melangkah dulu, nanti dia baru tahu setelahnya. Kaget saudara, ini orang yang kaget. Loh, punya rumah, keluar guys. Kalau tahu, istri ngomong jangan dong, nanti gimana bayar? Karena sudah punya melangkah, itu saya kasih tahu melangkah dengan iman percaya. Setuju kan? Tapi kan jangan praktekkan harus tanya Tuhan dulu. Nanti pada tempatnya kan, Tuhan suruh saya ke Meksiko, istrimu buat tinggal atau Anda ngomong istrimu beli tiket ke Meksiko. Beripis kira. Kalau ngomong sama kamu batal, mateng mon. Ingat ini dalam konteks nama Tuhan nangkep, katakan pada ngomong Pak, saya sendirian ya Pak. Oh itu nggak apa-apa, nggak ada konsultasi, berangkat langsung dari penuntun dari Tuhan. Lalu Abraham mendirikan mezbah di susunan kayu, diikat anaknya itu diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Jadi saya kasih tahu diikat. Nah coba lihat 10. Sesudah itu Abraham apa? Mengambil pisau untuk apa? Cukup saya percaya the last story kamu Pak. Belajar ke Pak. Jadi waktu Ishak ditaruh, ditutup. Saya kasih tahu Tuhan ngomong sama saya. Tak kasih tahu ini Anda harus ngerti teman-teman. Hati Abraham itu nangis, tapi dia taat. Mungkin kamu menggenapi kehendak Tuhan, hatimu nangis. Tapi selama kamu mau maju terus, Tuhan itu menyertai kamu. Tepuk tangan bagi Yesus. Mungkin kamu ngomong Tuhan, gak sanggup aku Tuhan, tapi jangan ngomong itu daripada go. Ini yang Tuhan ngomong sama. Belajar korban daging, biar hati Tuhan, rencana Tuhan yang diutamakan. Meskipun sulit, belajar. Karena Tuhan pun datang kedua kali. Dia tidak mau kamu binasa. Tidak. Ada amin? Doa itu susah apa kamu? Doa itu susah apa kamu? Ada dua hal. Doa masuk ruang kudus dengan doa kebiasaan beda. Kalau doa kebiasaan itu biasa dan sekian. Doa masuk ruang kudus lebih beda. Itu susah. Kenapa? Butuh peperangan. Peperangan ini apa? Salah satu yang paling jelas. Ngantuk, ya Pak? Ya. Nah, sudah habis Pak. Ya. Lebih baik jujur Pak, betul. Ngantuk kamu tengking apa enggak? Harus tengking, jangan murah kasih. Ngambil guling itu goblok saya. Terima kasih Pak. Jangan ambil senyawa dengan ngantuk, jangan. Kamu harus turun. Ngerti katakan amin. Mungkin kamu jalan-jalan sambil doa, I don't know. Tapi jangan mengambil senyawa. Guling itu senyawa dengan ngantuk. Ada amin. Mungkin Pak, saya sebagai ngantuk. Doa saya di kamar mandi Pak. Kok keceluk bab kiri kan masalah saya kering. Oh iya, enggak kan? Yang kedua, tulis banyak ngantuk. Yang kamu harus perangi. Tidak bisa konsen. Ya apa enggak? Ya. Iya memang. Kamu gini ngomong apa ya? Kok ngomong apa lu? Kamu kenceng sekali kamu. Yang lainnya ditahan. Iya. Gak usah konsen kenapa? Kenapa gak usah konsen? Saya kasih tahu, dagingmu mulai berkecamuk. Roh Kudus tidak diutamakan. Kalau kamu belajar kenapa? Kalau Anda doa, berarti belajar kenapa? Kalau Anda berdoa, Tuhan ajari aku doa. Nanti kalau muncul ide-ide dari Tuhan. Nah itu namanya Tuhan berbicara. Setuju Anda? Mungkin tidak audible seperti saya, tidak. Tapi Anda belajar semua dikasih kepekaan. Masalahnya ada yang pemberontak, ketidaktaatan. Diajar kok doakan RT itu Tuhan sama Pak Calon. Atau muncul lagi, loh kok ada nama wargaku sama Heri, mau ada nama Heri. Kok langsung beruntun satu RT? Ide dari Tuhan membuat apa? Roh turun
biasanya Tuhan ajarin kau, latih kau, tulis baik-baik. Doa supaya apa? Biasanya kumpul doa sesuai dengan waktu yang kamu senangi harus ditabrak, dibentur. Waktu mau tidur Tuhan benturkan, suruh doa. Waktu ulang tahun Tuhan ajarin kau puasa, ya Pak. Enak itu kalau puasa waktu kau ulang tahun, baik itu aman. Jadi kalau teman-teman, ayo dong takdirannya, Tuhan suruh saya puasa. Temanmu masih gak berani ada Tuhan kok. Jangan ditiru ya. Tuhan suruh aku puasa. Oh ya sudah. Berapa hari? 40 hari. Lama itu nunggunya, lupa saudara. Karena kemarin saya sudah doakan ketua Federasi Palembang. Saya doakan, saya sudah habis selesai puasa, menutup puasa 40 hari. Blessing, apa yang dilakukan Tuhan akan diberkati. Gila saudara. Gilanya apa? Takut akan Tuhan, menyenangi Tuhan, apapun crazy sesuatu yang di luar nalar dilakukan. Ada yang puasa 10 hari saya suruh, karena Tuhan ngomong suruh dia 10 hari. Hari terakhir makan telur saudara. Puasa Gania, tidak boleh makan daging. Terakhir dia informasi di luar negeri, dia ngomong, Pak ini hari terakhir, besok kemenangan Pak, saya baru makan telur. Apa? Makan telur. Gak boleh Pak, batal. Kecuali yang mau telur-teloran kok, itu enggak. Telur asli, telur dari binatang, susu tidak boleh. Harus ketaatan. Diulangi kembali dari awal. Kamu mujizatnya 30 miliar. Kamu jangan pas-pas biasa. Kenapa? Kamu kurang taat, korban aja kamu tapi minta itu. Ingat loh, yang berkati kamu bukan orang, Yesus. Ada suara. Contohnya tadi, mobil 40 juta. Yesus itu kasih nomor. Dia usaha kasih. Karena nanti ke surga pun tidak dibawa. Ya kalau ke surga, neraka pun tidak dibawa. Loh, kenapa saya ngomong? Karena sekarang banyak orang corona pertama dan saya ngomong ini. Anda bisa lihat di YouTube. Karena saya suruh Tuhan syuting jam 1:30. Saya ini nggak bisa syuting gini. Ambil yang perlu syuting di rumah. Aduh Tuhan, malu aku Tuhan. Syuting pesen aja Pak. Corona ini, saya sampaikan pertama kali. Corona ini bukan sesuatu yang mematikan. Kematian yang paling besar di tengah corona adalah kematian rohani. Sejak itu sudah banyak orang mati rohani yang jelas ditutupi oleh ketakutan. Mati rohani. Saya tahu saya keliling, mungkin Anda nggak pantun, nggak ngalami. Hamba-hamba Tuhan saudara sorot saya, cuma sorot saya kenapa? Kamu terlalu berani. Saudara cara kirimnya, saya ngomong ini supaya open. Cara kirimnya, dia kirim atau forward hamba-hamba Tuhan yang meninggal dan hamba Tuhan yang menulari jemaat. Saya tahu Tuhan ngomong apa? Maju terus, darahku berkuasa. Mereka kata, saya ngomong sorry, saya nggak kenal hamba-hamba Tuhan, saya kenal cuma satu, Yesus. Nah harus gitu. Karena mereka bukan juru selamatmu. Jangan sampai tengkuknya ada di padamu. Lepaskan. Terbaik. Mereka ngomong, waduh nekat kau Pak. Kalau nggak nekat dalam surga mati semua. Harus ada contoh. Nah saya kasih tahu, kita tidak pernah berhenti. Ada yang datang batuk-batuk. Wow, pada semua gini. Saya bilang, nggak ada nular. Saya ngomong belakang. Kalau kamu ngomong Pak, kalau lu berani itu otakmu yang jalan, nggak level sama saya. Jalan dengan iman. Ngerti kata-kata? Amin. Ada yang batuk itu sampai ditahan karena suka. Batuk aja. Saya takut dia tahan kuat dari bawah. Saya takut. Kan? Saya bilang, hei masa takut batuk, cuma jangan sengaja. Nanti ya sengaja. Oh ya bapak. Enggak, tapi enggak ada. Saya kasih tahu sekarang. Kecuali kau mencoba, ngerti mencoba. Nanti mencoba itu gini. Ada orang memang kata kamu darah ini. Kamu tidak mencoba. Ada Yesus lebih perkasa. Darahnya lebih berkuasa. Makanya saya ngomong sekarang. Yesus Allah dari segala. Darahnya
Tapi kalau anak rohani yang ikut nganterin saya, itu ngalami setelah ikut saya. Jadi begini, yang saya pernah ngomong sama dengan satu mobil, 30 polisi lebih, saudara. Dibuat Tuhan seperti patung, diam. Kita lewat dengan pelan. Kalau jalan jadi persempit kan, ada pemeriksaan. Tidak boleh masuk kota itu, harus balik. Tapi jangan ngomong maju, anakku maju. Yang ngeter udah gemetar. Gimana kalian saya bilang? Maju. Bosan tuh, jalan. Oh ini sudah berdiri begini saudara, di depan ini. Gimana ini? Terus maju. Bosan tuh, pelan. Jalan saudara, mereka ada yang gerak. Kalau bukan Tuhan, kalau kamu bilang, kok bisa Pak? Makanya ngalami. Itu Tuhan. Daripada berteori, ngerti kata-kata? Yesus berbeda sama Allah lain. Jalan sampai perhatikan saya, panjang kan? Sampai titik terakhir, baru saya bilang, tolong dipercepat mobilnya. Akhirnya cepat. Nah kamu haleluya, haleluya. Yang begini kalian harus alami supaya apa? Bukan hanya kamu khotbah, karena mereka juga khotbah di mana-mana. Ngalami Yesus. Khotbah itu banyak. Saya tahu di awal corona, saya masukkan itu mobil. Saya ngomong begini, kamu akan lihat perdebatan hamba-hamba Tuhan soal pengajaran. Tidak usah kamu campur. Yang penting Yesus ditinggikan. Mau ini caranya gini-gini, terserah. Yesus ditinggikan. Kurang keras. Amin. Kenapa? Ini ribut ya masuk neraka bareng-bareng. Loh, saya nggak tahu, kok nggak pernah lihat itu. Ya puji Tuhan katanya saya masuk YouTube katanya. Pak, Bapak sekarang jadi YouTuber. Apa ini? Ada di mana-mana. Kan sampai luar negeri nonton ini. Ya di komentari apa sekarang bukan korbannya. Bajunya Bapak kok ganti-ganti. Yang di komentari baju. Haleluya. Ya saudara itu kalau saya tahu orangnya malas. Tapi pokoknya bisa pakai dia mau lihat jelek, kemprok, gak urusan, penting firman itu. Amin, bukan penampilan, penampilan jadi prakawan lagi. Tapi perhatikan saya baik-baik. Itu yang kedua, saya disotingkan. Anak-anak saya masuk Jakarta. Pada waktu masih di blok Katuli. Sudah tahu? Dia masuk Jakarta, dia latihan gini kan. Mobil-mobil kan antri. Tak kasih tahu nih, dua orang benar itu besar kuasa. Mereka cuma doa gini mobil. Tuhan, turunkan hujan, turunkan hujan. Terang itu, turunkan hujan. Hujan atau turun? Yang deras, gak hujan. Pokoknya spesifik, jangan hujan biasa Tuhan. Kan di sorting itu, sambil ngomong kan dengeran. Hujan yang deras Tuhan. Jelas, hujan lagi. Coba. Akan otakmu ini pakai, imanmu pakai. Ngerti kata-kata? Saya lihat mobilnya ditahan, mobilnya dia gak ketahan, hujan terus. Saya bawa ke sana, saya cuma ngomong sebenarnya doaku kurang. Apa Pak? Turunkan gempa bumi Tuhan, letak sebelah. Kalau saya bercanda, itu bercanda. Saya bilang, turunkan hujan Nabi, karena saya pernah khotbah gereja besar. Api betulan turun, sampai pemadam disemprot, betul kan? Sampai akhirnya undang saya nggak berani itu. Nah, Pak, undang lagi perlu siap mobil pemadam di mana? Saya bilang jangan diundang. Karena waktu saya doa hitungan ketiga, nggak tahu itu masuk itu apa enggak, gereja itu saya ngomong, api Tuhan tolong, asap keluar, saya kasih tahu pendoa itu bukan. Saya masih ingat, karena saya di mimbar. Yang di mimbar apa nggak boleh turun, gengsi sekarang. Kebakar aja di sana dong. Matilah sama api-api itu kan gitu. Kebakar. Saya ingat orang-orang yang melayani turun itu yang diambil pertama kali saya. Tas masing-masing. Cepat saudara. Jadi, haleluya. Begitu kebakar dong. Saya lihat sendiri. Langsung. Dalam nama Yesus. Langsung ambil tas-tas masing-masing. Di mana harta kamu berada di sini saudara? Langit cepat ya. Tapi ada yang bisa dipadamkan. Tapi keren ya. Ada orang yang ambil pedang, kan nggak datang, tapi pedang kan kelihatan dalam ikuti pedangnya apinya. Wah, dan ganti-ganti. Itu fisik. Di roh. Ada anak yang mau meninggal, tapi nggak jadi meninggal. Saya mau khotbah disuruh ke sana. Begitu sampai sana, bapaknya dia bilang begini, kami udah pasrah akhirnya. Saya masuk ruangan itu sama ketua Federasi Semarang. Masuk ke sana, saya lihat roh anak ini keluar dari. Nah Yesus ada di situ seberang ini. Keluar begini jalan-jalan. Anak ini cacatnya umur kesekian, lahirnya lucu.
dan normal. Jalan mau keluar, Tuhan ngomong sama saya, Yesus depan saya bilang begini, panggil balik. Mamanya kan ada di belakang saya. Coba kalau kamu sungkan mamanya, panggil saya enggak, saya bilang, hei, namanya siapa saya lupa. Hei kamu, balik. Mamanya kan tunjuk siapa ini? Dadak dia hidup. Mungkin dia ngomong, Pak kok saya kepingin ya. Kalau Anda kepingin lumayan, nanti lumayan ya. Roh ini sudah harus dilaporkan Tuhan. Cuman orbati praktek, belajar ilmu, taruh dan belajar imanmu yang keras sama orang keras. Siapa yang mau? Coba mantuk-mantuk, siapa yang mau? Nanti mantuk-mantuk. Kalau nggak mau, nggak apa. Tapi siapa yang mau praktek angkat tangan. Jangan terpaksa loh, soalnya kan berdiri. Supaya semua mulai itu juga lihat model-modelnya. Siapa yang mau angkat tangan? Amin. Jangan buru-buru turun. Mau korban nggak? Ada jangan lihat muka saya nggak betul-betul. Lalu dikasih buat terima. Mau korban apa? Angkat tangan. Yang mau korban. Itu sesuatu biasa. Makanya saya sebenarnya tengah pandemi Tuhan memberkati kamu. Cuma kurang iman. Abraham hari ini ngajarin kita. Satu-satu anak suruh dipersembahkan dan dia mau hina ini. Begitu mau dipotong, Tuhan ngomong jangan. Ternyata ada kambing dan domba. Domba bukan satu, bukan dua tiga, satu domba, satu kambing, satu tok. Maka saya bilang dalam nama Yesus, karena kan waktu begitu kamu mau niat kasih kepada Tuhan, aku mau korban, nyatanya nggak dikeluarkan, malah mendapatkan. Setuju, tepuk tangan bagi Yesus. Ketawa ini, kamu pasti mau yang begitu dong. Begitu mau kasih, Tuhan tak kasih, Tuhan ngerti hatimu, pura-pura Tuhan kamu. Tuhan, ambil Tuhan. Kalau saya ngomong, pura-pura toh, saya jadikan supaya dapatkan, kita coba toh. Iya Tuhan, nah jujur Tuhan dan perlu. Saya kalau mempersembahkan sesuatu, tidak pernah tanya gantinya apa. Ya. Percaya itu tanpa mempertanyakan. Gak usah banyak tanya, tapi setiap orang berbeda. Latih sebelum datang kedua kali. Mari kita berdiri, tepuk tangan bagi Yesus. Angkat kedua tanganmu untuk mata semua. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan